Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Untuk materi yang pertama ada momen gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi biasanya dilambangkan seperti huruf T. Apa itu momen gaya atau torsi? Momen gaya atau torsi adalah ukuran keefektifan gaya pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap titik poros tertentu. Seperti terlihat pada gambar, momen gaya dapat didefinisikan dengan persamaan berikut, yaitu TO sama dengan F dikali D, atau TO sama dengan F dikali D dikali sin theta. Nilai sin theta bernilai maksimum jika theta membentuk sudut 90 derajat. Kita tahu bahwa torsi merupakan besaran vektor. Torsi dapat ditentukan juga dengan perkalian silang antara vektor F dan vektor R. Momen gaya atau torsi memiliki perjanjian jika bertanda positif, arah putarnya searah dengan jarum jam. Jika bertanda negatif, maka arah putarnya berlawanan dengan jarum jam. Konsep torsi ini juga dimanfaatkan untuk permainan anak-anak seperti jungkat-jungkit. Yang kedua ada momen inersia. Momen inersia biasa dilambangkan dengan huruf I kapital. Apa itu momen inersia? Momen inersia adalah ukuran kelembaban benda yang mengalami gerak rotasi. Seperti pada gambar tersebut menjelaskan partikel bermassa M yang berotasi dengan jari-jari lintasan R. Besar momen inersia partikel tersebut dapat dinyatakan dalam I sama dengan mr kuadrat. Dengan I adalah momen inersia dengan satuan kilogram per meter kubik. M adalah massa partikel dengan satuan kilogram, dan R adalah jari-jari lintasan dengan satuan meter. Apabila terdapat banyak partikel yang memiliki massa dan jari-jari terhadap sumpartikel, seperti pada contoh gambar, itu kan terdapat 3 massa dan 3 jari-jari. Jadi momen inersianya dapat dicari dengan M1 dikali R1 kuadrat ditambah M2 dikali R2 kuadrat ditambah M3 dikali R3 kuadrat. Jika terdapat lebih dari itu, maka tinggal dikali saja sampai jumlah N-nya. Jadi mulai dari M1 dikali R1 kuadrat sampai dengan Mn dikali Rn kuadrat. Sementara itu, momen inersia pada benda bejal yang terdiri atas partikel yang tersusun kontinu dapat ditentukan dengan persamaan I sama dengan integral R kuadrat dm. Percepatan sudut benda berotasi sebanding dengan torsi, sehingga benda dapat berputar. Hubungan antara momen gaya, momen inersia, dan percepatan sudut dapat diketahui melalui persamaan berikut. Untuk persamaan pertama yaitu Ft sama dengan M kali At. Kemudian Tau sama dengan Ft dikali R, sehingga dapat disubstitusikan menjadi M dikali AT dikali R, dengan AT sama dengan R dikali lambda. Tau menjadi MR dikali lambda dikali R, sehingga nilai dari momen inersia menjadi MR dikali lambda. Dengan MR kuadrat adalah I, sehingga Tau atau momen inersia menjadi I dikali lambda.
Kemudian ada momen inersia pada beberapa benda tegar homogen. Yang pertama, pada batang silinder, sumbu putar di pusat dengan besar I-nya adalah 1/12 ml kuadrat. Kemudian pada batang silinder, sumbu putar di ujung dengan besar momen inersianya 1/3 ml kuadrat. Kemudian pada silinder tipis berongga, besar momen inersianya mr kuadrat. Pada silinder berjal, momen inersianya sebesar setengah mr kuadrat. Pada bola pejal, besar momen inersianya sebesar 2/5 mr kuadrat. Pada bola tipis berongga, besar momen inersi 2/3 mr kuadrat. Kemudian pada plat segi 4, besar momen inersianya sebesar 1/12 dikali dalam kurung A kuadrat di plus B kuadrat. Kemudian yang terakhir, pada plat segi 4 sumbu putar di ujung, besar momen inersianya adalah 1/12 ma kuadrat. Untuk menentukan momen inersia pada benda tegar homogen, ini ada contoh pada batang silinder sumbu putar di pusat dengan rumus I sama dengan integral R kuadrat dm, kemudian I sama dengan integral R kuadrat M per L dr menjadi 1/3 R kuadrat M per L dengan batas min L per 2 sampai L per 2. Kemudian dapat dihasilkan 1/3 dikali dalam kurung L pangkat 3/8 ditambah L pangkat 3/8 dikali dengan M per L, sehingga didapatkan I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Mungkin untuk contoh lainnya bisa dicoba untuk masing-masing benda. Kemudian yang ketiga ada momentum sudut. Momentum sudut merupakan besaran vektor yang dapat dicari dengan rumus L sama dengan R kali P, di mana P merupakan M kali V. Kemudian V sendiri adalah omega dikali R, maka dapat dihasilkan L atau momentum sudut sebesar I dikali omega, dengan L merupakan momentum sudut dalam kilogram dikali meter kubik per sekon, I merupakan momen inersia dalam kilogram dikali meter kuadrat, dan omega merupakan kecepatan sudut dalam radian per sekon. Dengan menggunakan aturan tangan kanan seperti di gambar, putar keempat jari yang dirapatkan sesuai dengan arah gerak rotasi, maka arah tunjuk ibu jari menyatakan arah vektor momentum sudut. Jika arah keempat jari yang dirapatkan berlawanan jarum jam, maka momentum sudutnya bernilai positif. Kemudian ada contoh soal. Sebuah silinder bermassa 5 kg dengan jari-jari 50 cm berada dalam celah lantai miring seperti ditunjukkan pada gambar. Sudut kemiringan salah satu sisi lantai adalah theta, dengan tan theta sama dengan 3/4. Jika silinder ditarik dengan gaya horizontal F sebesar 90 Newton dan momen inersia relatif terhadap titik A adalah 2 kg meter kubik. Percepatan sudut sesaat silinder relatif terhadap titik A adalah, kemudian dengan menggunakan rumus momen gaya yaitu tau sama dengan Fr sin theta, jumlah momen gaya pada titik A atau gaya di titik itu bernilai tau n sama dengan 0. Dengan menggunakan ketentuan searah jarum jam, maka nilainya negatif dan berlawanan jarum jam bernilai positif, maka sigma tau-nya didapatkan Fr sin theta min WR cos theta.
Sehingga dari soal itu didapatkan nilai dari tan tetanya 3/4, maka sin tetanya sama dengan 3/5 dan cos tetanya adalah 4/5. M sendiri 5 kg, maka W-nya adalah 50 Newton. Kemudian F-nya adalah 90 Newton, R-nya 0,5 meter, dan sigma T-nya menjadi 90 dikali 0,5 dikali 3/5 min 50 dikali 0,5 dikali 4/5, sehingga didapatkan sigma T-nya menjadi 27 dikurangi 20, sehingga hasilnya 7 Newton meter. Kemudian dihubungkan dengan momen inersia I, sigma T-nya menjadi I dikali alfa, sehingga hasilnya menjadi 7 sama dengan 2 alfa. Untuk materi keseimbangan benda tegar yang pertama, ada syarat keseimbangan benda. Sebuah benda dikatakan seimbang jika benda tersebut mengalami keseimbangan translasi dan rotasi. Benda mengalami keseimbangan translasi jika diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Dan benda dikatakan mengalami keseimbangan rotasi jika benda tersebut tidak berputar atau berputar dengan kecepatan sudut tetap. Berdasarkan hukum 1 Newton, jika benda diam atau bergerak dalam keseimbangan statis, maka resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Secara matematis, sigma F sama dengan 0, kemudian sigma Fx sama dengan 0 atau sigma Fy sama dengan 0, dengan sigma Fx sama dengan resultan komponen gaya pada sumbu X, dan sigma Fy adalah resultan komponen pada sumbu Y. Kemudian ada titik berat. Benda memenuhi syarat-syarat seimbang jika memenuhi suatu titik yang menjadi titik keseimbangan benda. Titik tersebut merupakan titik berat. Titik berat adalah suatu titik pada benda di mana gaya berat benda bekerja secara efektif. Pada benda-benda berukuran kecil, titik berat benda akan berhimpit dengan pusat massa. Pusat massa merupakan tempat massa benda yang seakan-akan terkumpul atau terpusat. Titik berat benda bergantung pada bentuk benda tersebut. Berikut merupakan rumusan titik berat atau pusat gravitasi untuk benda 2 dimensi dan 3 dimensi. Dengan X1, 2, 3 sampai ke N adalah titik berat pada sumbu X benda 1, 2, 3 sampai ke N. Untuk Y1, Y2, Y3 sampai ke N merupakan titik berat sumbu Y benda 1, 2, 3 sampai ke N. Kemudian W1, 2, 3 sampai ke N merupakan berat benda 1, 2, 3 sampai ke N. Kemudian ada soal latihan, sebuah batang homogen yang masanya 13 kg dengan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan panjangnya 13 meter disandarkan pada sebuah tembok tingginya 5 meter dari tanah. Jika tembok licin, lantai kasar, dan batang dalam kesetimbangan, maka koefisien gesekan antar lantai dengan ujungnya adalah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.